kan sudah sampai sini. Itu adalah ciri seorang dokter. Benar nggak Pak Dokter? Benar ya Pak Lukas ya? Coba pasiennya terlambat dokter nggak datang. Apa yang terjadi pada saya? Saya tidak. Yang pertama ada 10 nih kurang lebih. Kalau kita lihat ada banyak ya yang bisa diterapkan dalam kehidupan sekolah. Nah itu pertama menggunakan air bersih. Jadi kalau kita mencuci, cuci tangan itu pakai air bersih yang mengalir. Kemudian menggunakan kamar mandi yang bersih. Habis pakai kamar mandi jangan ada sisanya ya, air disiram. Kemudian makan sayur dan buah juga setiap hari. Siapa yang suka makan sayur dan buah? Suka semua ya. Ada yang suka makan ini, makan cepat saji aja setiap hari? Suka juga. Jadi yang baik itu makan sayur dan buah yang sehat ya. Minimal prosesnya, bukan yang digoreng atau diberikan perasan tambahan atau pewarna pengawet. Nah kemudian tambahannya ini memberantas jenis nyamuk. Jadi kan kita udah mulai masuk nih ke musim hujan. Musim hujan itu kalau misalnya berenang di kaleng atau sampah atau bak mandi yang sudah ditutup itu bisa menjadi sarang jenis nyamuk. Nah nyamuk ini kalau di teman-teman itu bisa menyebabkan penyakit. Contohnya kayak penyakit apa? DBD. Contohnya penyakit DBD, pneumonia. Jadi harus diberantas. Kemudian diberantasnya dengan cara apa? Dengan 3M, mengontrol, menguras, dan mengubur. Kemudian melakukan aktivitas fisik dan hari olahraga. Mungkin kita di sekolah ada pelajaran olahraga ya. Jadi udah cukup bergerak ya. Nah kalau lagi libur atau lagi di luar itu ada aktivitas olahraga. Yang penting harus otot kaki, jangan duduk aja atau nonton komputer atau nonton TV aja ya. Kemudian jangan merokok dalam rumah, ini masih sering nih. Nah, bukan cuma perokok aktif, tapi perokok pasif juga. Perokok pasif itu misalnya dekat-dekat dengan orang yang merokok, gitu. Jadi itu bisa kena racunnya juga, karena kan keliru. Dan juga tidak merokok di sekolah nih, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menggunakan jalan sehat, olahraga, mengkonsumsi jajanan sehat, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Ini saya akan bahas tentang 6 langkah cuci tangan. Cuci tangan yang benar itu dengan air mengalir dan harus pakai sabun ya. Jadi kalau kita habis main sebelum makan itu harus cuci tangan. Cara untuk cuci tangan yang baik itu pertama nih ada caranya, gosok kedua telapak tangan. Tangannya lalu posisi kemudian jempolnya dan ujung dari sini seperti ini, kemudian tumpah di telapak tangan sebelahnya seperti itu. Nah kayaknya coba ada video yang cuci tangan. Nah ini kita putarkan dulu cara cuci tangan yang baik. Boleh berdiri semua adik-adik. Kita ikuti ya caranya ya. Sambil bernyanyi boleh.
apa? SD Berdaya Selatan Naomi. Ayo, 4 lagi jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Itu lagi kan, masih malu-malu. Udah nih, nggak ada yang mau maju lagi. Tadi kayak dulu. Tadinya 10 kan ya Kak? 10 ya? Ada 10. Enggak. Kapan? 8 sekolah. Udah cukup ya? Ya udah, nggak apa-apa. Malu-malu. Oke. Nah, di depan tugasnya memperagakan nama cuci tangan ya. Nanti kita bantu putarkan lagunya. Coba di pemutar cuci tangan yang benar seperti apa. Oke. Sambil nanti ya ada suaranya. Teman-teman bantu lihat ya, benar nggak? Yang lain lihat nih ya. Sekali lagi ya lagunya. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Oke dokter, ini hadiahnya, silakan. Semangat ya. Boleh ya. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk adik-adik yang sudah berani maju ke atas panggung. Nanti diajarin teman-temannya di sekolah ya, cara cuci tangannya ya. Iya. Jadi cuci tangannya nggak kalian aja terus tinggal selesai gitu ya. Oke. Nah, ini selanjutnya sesi kotak P3K. Jadi P3K ini pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi kalau teman-teman punya UKS atau ada kotak P3K itu biasanya tersedia. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk pertolongan pertama nih kalau ada yang kecelakaan atau kalau ada yang luka, ada yang jatuh atau sakit atau apa. Nah, isinya itu ada contoh kotak P3K juga di depan. Ini ada rasa steril, kemudian korban untuk membungkus luka, wester, rasa cepat, terus ada kapas juga untuk mengisi luka. Ada kain segitiga nih, kain segitiga itu misalnya kalau jatuh nih, terus tangannya sakit nih, jadi bisa sementara dikasih kain segitiga supaya tulangnya nggak geser. Kemudian ada gunting juga, peniti, sarung tangan, masker, pinset, stempler, gelas untuk cuci mata. Jadi contohnya kalau matanya berlipat atau kena apa yang tambahan kimia misalnya, jadi cuci dulu supaya nggak kena mata. Ada kantong plastik atau ada atau larutan steril, konfidensial untuk antiseptik, alkohol dan ibu kandung. Nah ini first aid ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang di sekolah lagi main jatuh. Nah pertama kalau kalian lagi di rumah kecil nih pakai sarung tangan supaya
kita harus melindungi diri kita dulu, kemudian dibersihkan nih lukanya. Kalau kayak kotor ya habis jatuh banyak debunya atau banyak pasirnya itu dibersihkan dulu. Pakai air mengalir bisa, yang penting air harus cair dulu. Bersihnya jangan pakai air hujan boleh nggak? Nggak boleh. Air got boleh nggak? Jadi harus air cair. Nah kemudian kalau misalnya ada luka yang menancap itu jangan kita bersih sendiri, nanti bisa bahaya. Harus kita pertolongan tenaga kesehatan. Kemudian lukanya dikasih antiseptik, kemudian dijepit dengan bersih supaya nggak semakin kontaminasi. Karena kalau luka itu kotor bisa infeksi atau nih contohnya yang merah loh, itu contoh luka yang nah jadi kalau misalnya tadi kan kalau terluka nih, terus kalau misalnya lagi lari-lari atau lagi main-main terus ada yang jatuh misalnya, nah itu bisa terjadi kemungkinan dia keseleo ya bahasanya. Jadi harus diapain, diraih katanya, diistirahatkan, perdikin, dibebat bisa pakai perban, bisa pakai elastik yang perban warna coklat yang atas itu supaya nggak semakin bengkak sama dinaikkan lebih tinggi dari jantung. Tujuannya untuk mencegah pembengkakan. Kemudian diistirahatkan dulu, jadi dibantu pakai alat seperti tongkat atau pillow dan dibalut bekas. Boleh mulai aktivitas dengan hati-hati dan bertahap. Begitu dulu. Nanti selanjutnya kita bahas di belakang di mini hospital. Sementara ada yang mau tanya dulu, boleh angkat tangan. Ada yang mau tanya, boleh angkat tangan. Namanya siapa? Baim dan? Oke, Baim sama siapa Nak? Oke, Baim sama Kak Haika maju ke atas panggung silakan. Ceritanya Baim jadi pasien atau jadi siswa yang jatuh saat olahraga. Haikal jadi dokter kecil di UKS sekolah. Nah, Baim jatuh terus terluka. Silakan dokter. Yang ini yang terluka ya. Nah, jadi ini adik-adik liatin ya caranya. Ini kalau tangannya terluka, lalu harus pakai hard strips. Nah, kalau ini sedang mengobati yang patah tulang. Jadi pakai skala kayak dokter ya. Jadi adik-adik kalau misalkan ada yang patah tulang, tangan atau kakinya, caranya seperti ini. Kalau misalkan nggak ada kayu, pakai apa dokter? Dilapisin dengan kain supaya dia nggak ya kalau jari doang kan kain. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Baik sama Haikal yang sudah berani maju ke depan. Masuk dengan dokter. Ini ada merchandise kalian buat Baik lagi. Kita boleh foto bareng dulu
Oke, terima kasih Mbak Intan mereka. Nah, sekarang sesi edukasi dengan dokter sudah selesai. Kalian siap-siap mau keliling, boleh taruh barang-barang berharga di tempat dulu yang hanya dibawa buku tulis dan alat tulis saja. Snack. Lanjut ke kelompok E, Sekolah SD Pekerja Utara 09 pagi. Satu kompleks. Ini yang E. Kalau yang ini yang D. Ya, ya. Berarti ada satu sekolah yang nggak hadir, yaitu SDN Kampung Bali. Hati-hati di jalan belajar. Jangan lari. Nggak boleh berisik. Ayo. Saat ini kita ke ruang OKA ya, ruang operasi. Saya lewat sini. Jangan takut, jangan malu, tanya ya. Nggak usah takut, nggak usah malu. Ayo tanya. Gantian berarti ya. Lu kan jadi TNI. Kenapa dong? Kita sakit hati. Siapa lagi mau jadi pasien juga? Saya enak loh tiduran. Enak tidur. Kapan lagi ya? Kamu jadi pasien. Tapi Berpulang-pulang. Papi dokter kalau mau Siapa yang mau